Timnas Indonesia hadapi ujian berat di Stadion Mewah Arab Saudi. Siap-siap terkejut dengan rekornya. Dibanding Bima Sakti saat 2018, Nova Arianto lebih siap tangani Timnas Indonesia senior di ASEAN Cup 2024. Mantan penyerang naturalisasi Timnas Indonesia Osas Saha berkomentar soal penampilan sangat luar biasa yang ditunjukkan skuad Garuda di era Shin Tae-yong ini. Maarten Paes batal bela Timnas Indonesia di September. Shin Tae-yong bisa pilih 3 kiper berkualitas ini, salah satunya pemain Bundesliga. Tak cuma dilibas 5 gol tanpa balas oleh Timnas Indonesia U16, Vietnam juga di-roasting media asing. Katanya sungguh sangat memalukan hujatan-hujatan seperti ini kisahnya. Pengakuan jujur pemain Australia soal selebrasi tengil di laga lawan Timnas Indonesia. Amlani Tatu bilang dirinya hanya ingin sensasi seperti ini katanya. Suara hati rising star Timnas Indonesia ke media Inggris ngaku sebenarnya semenjak gabung Timnas Garuda dirinya merasa aneh seperti ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Timnas Indonesia hadapi ujian berat di Stadion Mewah Arab Saudi. Siap-siap terkejut dengan rekornya. Timnas Indonesia akan mengawali laga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Megah. Mereka akan bertandang ke markas Arab Saudi pada laga perdana yang dijadwalkan pada 5 September 2024. Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) telah mengumumkan bahwa laga ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, yang dikenal sebagai The Jewel. Stadion mewah ini memiliki kapasitas 62.345 penonton dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara internasional, termasuk pertandingan antara Brasil dan Argentina pada 2018. Pengumuman resmi dari SAFF di halaman Facebook mereka menekankan pentingnya laga ini penampilan pertama kami di final kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal digelar di The Jewel pada 5 September melawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia harus berhati-hati menghadapi Arab Saudi di stadion ini, mengingat rekor impresif mereka. Sejak dibuka pada 2014, Arab Saudi belum pernah kalah dari tim Asia di King Abdullah Sport City. Di bawah asuhan Roberto Mancini, mereka telah meraih 10 kemenangan dan 2 kali imbang. Bahkan tim-tim kuat Asia seperti Jepang pernah tumbang di sini. Catatan pertemuan antara Timnas Indonesia dan Arab Saudi juga menunjukkan ketimpangan. Dalam 12 pertemuan, Timnas Indonesia belum pernah menang, hanya mampu meraih 1 kali hasil imbang. Statistik ini menunjukkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh Timnas Indonesia dalam laga mendatang di Jeddah. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient. Dibanding Bima Sakti saat 2018, Nova Arianto lebih siap tangani Timnas Indonesia senior di ASEAN Cup 2024.
Nova Arianto lebih siap menangani timnas senior untuk ASEAN Cup 2024 ketimbang Bima Sakti pada edisi 2018. PSSI tak perlu risau jika ingin menunjuk pelatih caretaker untuk timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024. Ketum Erick Thohir mengindikasikan akan mengirim tim pelapis untuk ajang yang dulunya dikenal dengan Piala AFF itu. Musababnya timnas Indonesia sudah naik level di kualifikasi Piala Dunia 2026 sehingga Piala AFF dianggap ajang kelas 2. Andai tim B tersebut ditangani pelatih bukan Shin Tae-yong, Nova Arianto bisa menjadi kandidat yang pantas dipertimbangkan. Situasi pencarian pelatih dadakan untuk Piala AFF ini pernah menghinggapi PSSI pada edisi 2018. Kala itu kontrak pelatih Luis Milla habis sesudah Asian Games 2018, hanya beberapa bulan sebelum kick-off Piala AFF. PSSI kemudian menunjuk Bima Sakti sebagai pelatih mengingat kapasitasnya sebagai asisten Luis Milla selama 2 tahun. Perjudian menunjuk Bima tergolong gagal lantaran Indonesia gagal melaju ke semifinal dan hanya menang sekali atas Timor Leste. Berkaca dari situasi tersebut, PSSI bisa melakukan penunjukan serupa dengan Nova Arianto memiliki pengalaman lebih tebal. Bima Sakti hanya menjadi asisten Milla selama 2 tahun dan saat itu belum pernah menjadi pelatih kepala. Adapun Nova menjadi tangan kanan Shin Tae-yong dalam durasi 2 kali lipat dari Bima kepada Milla. Selain itu, Nova juga sudah berpengalaman menjadi pelatih kepala di timnas U-Strip 16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Pelatih berusia 44 tahun itu menunjukkan kecakapan taktik dengan timnas U16 bisa bermain 2 formasi berikut prestasi peringkat 3. Sebelum ASEAN Cup 2024 mendatang, Nova juga akan menambah pengalaman di kualifikasi Piala Asia U17 2024. Pertanyaan ditujukan pada PSSI mengenai siapa yang akan memimpin skuad pelapis di ASEAN Cup 2024 pada November mendatang. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Mantan penyerang naturalisasi timnas Indonesia Osas Saha berkomentar soal penampilan sangat luar biasa yang ditunjukkan skuad Garuda di era Shin Tae-yong ini. Begini penuturannya. Seperti diketahui, timnas Indonesia telah ditukangi oleh Shin Tae-yong selama 4 tahun lamanya. Saat pertama dilatih pelatih asal Korea Selatan ini, tim merah putih memang sempat kesulitan. Bahkan timnas Indonesia sempat kesulitan menghadapi Vietnam hingga Thailand saat awal-awal Shin Tae-yong melatih skuad Garuda. Namun akhir-akhir ini timnas Indonesia menunjukkan penampilan yang luar biasa. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong tak main-main. Mereka bahkan mampu mencetak beberapa sejarah seperti timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia 2023 setelah 16 tahun lamanya absen. Kemudian saat tampil di Piala Asia 2026, skuad Garuda untuk pertama kalinya berhasil tembus ke babak 16 besar. Tak berhenti di situ, tim merah putih pun terus menunjukkan penampilan luar biasa. Bahkan belum lama ini timnas Indonesia tampil cukup mengejutkan dengan mengalahkan Vietnam di Hanoi untuk pertama kalinya setelah 20 tahun tak pernah menang. Bahkan dengan skor yang memalukan Vietnam 3-0 tanpa balas. Terbaru, timnas Indonesia pun berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Rizky Ridho dan kawan-kawan bahkan dipastikan menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Melihat performa timnas Indonesia yang terus mengalami peningkatan ini, Osas Saha pun tak bisa tutup mata. Mantan pemain PSM Makassar tersebut memuji performa timnas Indonesia yang semakin luar biasa. Mantan pemain timnas Indonesia di era Simon Tjemenemi ini mengakui bahwa skuad Garuda saat ini menjadi tim yang luar biasa. Menurut saya sekarang timnas Indonesia sangat luar biasa, ujar Osas Saha. Ibaratnya jika di Liga Inggris dulu hanya sekedar tim karbitan, sekarang sudah menjelma menjadi Manchester City-nya ASEAN. Maarten Paes batal bela timnas Indonesia di September. Shin Tae-yong bisa pilih 3 kiper berkualitas ini, salah satunya pemain Bundesliga. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan tak bisa memanggil Maarten Paes pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia September mendatang. Timnas Indonesia bergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Menghadapi putaran ketiga nanti, timnas Indonesia dinilai membutuhkan tambahan tenaga untuk meraih hasil maksimal. Salah satu posisi yang dinilai perlu penambahan pemain adalah sektor penjaga gawang. Hernando Ari Sutaryadi yang selama ini menjadi penjaga gawang utama skuad Garuda sebenarnya bermain sangat baik. Namun dengan menghadapi tim seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang dinilai memiliki kualitas lebih tinggi, perlu juga pemain berkualitas. Maarten Paes awalnya diproyeksikan bisa mengisi pos penjaga gawang timnas Indonesia untuk putaran ketiga nanti. Sayangnya prosesnya masih tidak jelas. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu khawatir karena beberapa penjaga gawang ini bisa menjadi alternatif pengganti Maarten Paes. 1. Cirus Margono. Secara kemampuan, Cirus Margono memang belum teruji karena Shin Tae-yong tidak pernah memanggilnya. Namun dia sudah cukup berpengalaman karena Panathinaikos B pada musim ini. 2. Daniel Klein. Daniel Klein bisa menjadi penjaga gawang utama timnas Indonesia saat proses Maarten Paes belum selesai. Secara profil, Daniel Klein memiliki pengalaman dan kemampuan yang cukup luar biasa. Saat ini dia bermain untuk FC Augsburg di Bundesliga atau Liga Jerman dengan catatan 8 kali penampilan. Pemain berusia 23 tahun ini pun pernah dipanggil timnas Jerman kelompok umur. Dengan pengalaman tersebut, maka akan menjadi tambahan tenaga yang luar biasa bagi timnas Indonesia. 3. Ryu Nugraha. Saat ini dia bermain untuk Nagano Parceiro di Liga 3 Jepang dan mencatatkan 4 penampilan. Jika Ryu Nugraha bisa memperkuat Indonesia, maka sektor penjaga gawang skuad Garuda bisa lebih aman. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Tak cuma dilibas 5 gol tanpa balas oleh timnas Indonesia U16, Vietnam juga di roasting media asing. Katanya sungguh sangat memalukan hujatan-hujatan seperti ini kisahnya.
Timnas Indonesia U16 berhasil melibas Vietnam U16 dengan skor 5-0 sekaligus merebut posisi sebagai juara ketiga pada gelaran Piala AFF U16 2024. Setelah gagal menembus final karena kalah dari Australia di babak semifinal, Timnas Indonesia berhasil bangkit di pertandingan perebutan juara 3 menghadapi Vietnam. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia arahan pelatih Nova Arianto berhasil menggasak Vietnam dengan skor 5-0. Hasil tersebut juga membuat Vietnam benar-benar tak berkutik saat berjumpa Timnas Indonesia, baik di level senior maupun kelompok umur setidaknya di 5 pertemuan terakhir. Tak hanya itu, penurunan performa dari Timnas Vietnam itu pun justru mendapat sorotan dari netizen, termasuk salah satu media asing. Salah satunya akun Instagram @seasia. Gol yang menyindir Timnas Vietnam selalu kalah dari Timnas Indonesia di 4 pertemuan terakhirnya. Pada unggahannya @seasia, Gol juga menampilkan 4 hasil pertemuan terakhir Timnas Indonesia dengan Vietnam. Vietnam's 2024 Nightmare, 4 losses, 0 goals scored, 10 goals conceded. Tulis @seasia. Gol pada keterangan unggahannya. Tak berhenti di situ, mereka juga kembali mengunggah foto kiper Timnas Indonesia, Hernando Arisola, sedang bersantai mengingat Vietnam tak bisa menjebol gawangnya di 4 perjumpaan terakhirnya. Banyak yang menyebut level Timnas Vietnam kini sudah berada di bawah Timnas Indonesia baik di level senior maupun kelompok umur. Vietnam become Indophobia this year, tulis salah satu netizen. Benar, 2 di bawah Indonesia Vietnam sekarang, senior maupun di kelompok umur, komentar netizen lainnya. Silau, lihat fakta seterang ini, komentar netizen. Udah end of era Vietnam, Dri semua kelompok umur, tulis netizen. Dulu kita sering dibully Nguyen gara-gara Timnas kita dibantai terusan, dan sekarang saatnya kita menertawakan mereka, komentar netizen. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Pengakuan jujur pemain Australia soal selebrasi tengil di laga lawan Timnas Indonesia. Amlani Tatu bilang dirinya hanya ingin sensasi seperti ini, katanya. Striker Australia U16 akhirnya memberi pengakuan jujur soal selebrasi yang dianggap tengil pada pertandingan melawan Timnas Indonesia U16. Timnas Indonesia U-Strip 16 bertemu Australia U16 pada semifinal Piala AFF U16 2024 Senin (4 Juli 2024) malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Dalam pertandingan itu, Timnas Indonesia U-Strip 16 dipaksa menyerah dengan skor 3-5 setelah sempat unggul terlebih dahulu di menit keempat. Pasca pertandingan semifinal itu, selebrasi para pemain Australia U16 di hadapan ribuan publik Indonesia dianggap sebagai provokasi. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat ikut menyoroti hal tersebut. Kenapa mereka juga selebrasi berlebihan sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita, karena kalah jadi malu, jelas Erick. Tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, tambahnya. Menurut Erick Thohir, sebagai bangsa besar, Timnas Indonesia tidak perlu takut. Skill squad Garuda Nusantara di mata Erick kalau dari dibandingkan dengan Australia tidak kalah. Pasti saya akan bilang ke tim senior, kita yang akan juga ketemu Australia di grup. Kita fight juga kita kasih lihat mereka tidak bisa selebrasi begitu-begitu, tegas Erick. Ia memastikan akan memanggil timnas senior untuk bulan September mendatang agar mengalahkan Australia. Saya ingatkan,
lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka, mesti ingat kita ini bangsa besar, tutupnya. Sedangkan Amlani Tatu menyebut bahwa selebrasi dirinya dan para pemain Australia U16 yang lain tidak bermaksud melakukan provokasi atau semacamnya. Kami melakukan selebrasi. Kami hanya ingin menyalurkan kebahagiaan yang kami rasakan lewat selebrasi itu, kata Tatu. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast. Suara hati Rising Star Timnas Indonesia ke media Inggris ngaku sebenarnya semenjak gabung Timnas Garuda dirinya merasa aneh seperti ini. Setelah sukses membawa Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, para pemain Timnas Indonesia kini telah kembali ke klub masing-masing. Nathan Chu Aon, salah satu pemain tersebut, kembali ke Swansea City di Inggris setelah menjalani masa peminjaman di SC Heerenveen. Dalam wawancara dengan media Inggris, Nathan berbagi pengalamannya membela Indonesia dalam beberapa bulan terakhir. Nathan mengungkapkan betapa luar biasanya fans Indonesia. Ia merasa tidak heran jika terus mendapatkan dukungan bahkan setelah kembali ke Swansea City. Pertama kali datang ke stadion sungguh menyenangkan. Kamu bisa melihat semua penggemar dan dukungannya. Dan tentu saja apa yang kamu lakukan ini untuk membuat mereka bangga. Sungguh luar biasa, sungguh menyenangkan, ujar Nathan Chu Aon. Sebagai Rising Star Timnas Indonesia, Nathan juga mengungkapkan keinginannya untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di Asia. Menurut saya, kami bisa menempatkan negara ini di peta sepak bola Asia. Pertama kali main di GBK sangat menyenangkan, jelasnya kepada BBC. Nathan merasa mendapatkan banyak hal istimewa sejak bergabung dengan tim Garuda. Meski memulai karirnya di Belanda, pengalaman mendapatkan dukungan luar biasa dari fans adalah sesuatu yang baru baginya. Nathan mengaku terkejut dengan besarnya dukungan fans di Indonesia, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di Belanda. Tidak terlalu mengejutkan, tapi ketika tiba di hotel dan melihat banyak sekali penggemar, saya merasa terkejut. Dukungan ini jauh lebih besar daripada di Belanda, ungkap pemain berusia 22 tahun tersebut. Nathan berharap dapat terus mengangkat prestasi Timnas Indonesia dan membawa lebih banyak kebanggaan bagi para penggemar yang setia mendukungnya.